Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di Balai Desa Tegalsari, Banyuwangi? Baik, alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Tidak lupa juga saya sapa pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa BBS TV. Jadi pada liputan khusus kali ini kita akan membahas tentang seputar bagaimana peranan BKKBN dalam menurunkan angka stunting sehingga nanti itu bisa memberikan generasi yang berkualitas, Bapak Ibu. Tentunya bersama saya Rizky. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Tentunya dalam dialog kita hari ini saya akan ditemani oleh beberapa narasumber yang tidak diragukan lagi. Pasti sudah sangat paham dengan bagaimana sih itu stunting, perkembangannya, dan sudah melaksanakan program-program serta peranan dalam menurunkan angka stunting. Jadi Bapak Ibu, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya ada Bapak Putut Riyatno, ya Bapak. Selamat datang di Kabupaten Banyuwangi. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Kemudian sebelah kanan Bapak Putut ada Bapak Anas Thohir. Ya, alhamdulillah ada di kota kelahiran ya Bapak ya, karena memang asli dari Banyuwangi beliau ini. Kemudian di sebelah kanan Bapak Anas Thohir ada dari BKKBN Provinsi, Ibu Dr. Anda Sofia Hani. Selamat datang Ibu di Kota Banyuwangi, tepatnya di Balai Desa Tegalsari ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari sebelahnya Ibu Sofia ada Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi. Ya, ini Ibu Heni Setiorini yang cantik jelita. Ya, coba dilihat. Tepuk tangan buat narasumber kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya penunjang generasi emas itu tidak hanya dalam pendidikan saja, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana sih sejak di dalam kandungan. Jadi gizi ataupun hal-hal yang diberikan ketika anak kita ada di dalam kandungan, Bapak Ibu. Langsung saja untuk sesi pertama ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana sih menurunkan angka stunting dan sehingga akan memberikan kita generasi yang emas. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anas Thohir. Menurut Bapak, bagaimana sih saat ini stunting yang ada di Indonesia ini, dan bagaimana sih caranya membangun SDM dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia lebih baik ke depan, Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Kita memang masih menghadapi angka stunting yang tinggi. Kalau kita runtun ke belakang, pada tahun 2013 angka stunting di Indonesia itu masih 37,8%. Lalu angka ini berhasil kita tekan sehingga pada tahun 2019 37,8% itu bisa turun menjadi 27,67%. Artinya dalam waktu 6 tahun kita berhasil menekan 10% angka stunting di Indonesia. Sekarang Presiden menginstruksikan agar angka stunting ini harus terus ditekan sehingga pada tahun 2024 nanti diharapkan bisa mencapai angka 14%. Padahal hari ini angka stunting kita baru berhenti pada angka 24%.
kita masih punya utang kira-kira 10%, harus kita kejar sampai tahun 2024. Nah, keberhasilan stunting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BKKBN, walaupun BKKBN ditunjuk oleh Presiden sebagai leading sektor untuk urusan penanganan stunting di Indonesia. Iya. Yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para calon bapak dan calon ibu. Sebab menangani masalah stunting itu bukan sekedar menangani persoalan bayi yang sudah terlanjur lahir stunting, tapi juga harus direncanakan sejak sebelum pernikahan. Sementara BKKBN sekarang ini memang masih punya pekerjaan rumah yang cukup besar, bukan hanya stunting, tapi juga angka kelahiran yang masih lumayan, angka perceraian yang masih tinggi, angka pernikahan usia tinggi yang juga tidak rendah. Persoalan usia pernikahan dini ini juga sangat berkait dengan keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menangani stunting kita. Jadi yang nikah-nikah muda gitu ya Bapak? Iya Pak. Biasanya yang waktunya sekolah tapi kemudian memutuskan untuk menjalin cinta dengan kekasihnya gitu. Iya Bapak. Kemudian bagaimana upaya percepatan ataupun strategi agar dari tingkat yang cukup tinggi itu menjadi lebih rendah Bapak? Nah, sebenarnya ini lebih tepat ditanyakan kepada BKKBN sebab sudah sangat teknis. Iya. Tapi dalam konteks saya sebagai anggota DPR itu sudah memberikan anggaran yang cukup. Wah, luar biasa, tepuk tangan ini Bapak Anas ini. Jadi kalau tahun 2022 kemarin memang BKKBN itu mengajukan anggaran kira-kira 1,6 triliun. Tapi karena kita menghadapi pandemi, menghadapi kebutuhan anggaran negara yang cukup besar, sehingga kita baru alokasikan sekitar 700 miliar untuk BKKBN. Ingat, penanganan stunting itu bukan hanya BKKBN, tapi juga oleh kementerian-kementerian lain, sehingga alokasi stunting sebenarnya bukan cuma 700 miliar itu. Banyak alokasi anggaran yang diberikan kepada Menteri Sosial misalnya dan menteri-menteri lain yang berkaitan. Jadi harus saling berkaitan ya Bapak, harus saling kerjasama semua pihak gitu. Iya. Wah, mantap, luar biasa. Terima kasih Bapak Anas, berikan tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa sekali memang kalau kita sudah ada di kursi pemerintahan dan harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Demikian Bapak Ibu untuk sesi pertama ini, kita lanjutkan setelah pariwara berikut.